salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Antoni Sudulu, SHMA, salah satu dosen tetap Yayasan Universitas Yesraya. Di sini saya mengajar mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Bisnis, dan Hukum Harta Kekayaan di program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Yesraya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait pengajaran saya di mata kuliah Hukum Perdata dengan menggunakan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada aspek pengajaran. Perkenalkan, saya menjelaskan deskripsi dan informasi umum mata kuliah dari Hukum Perdata. Tidak lupa juga saya sampaikan bahwa untuk membantu saya dalam proses pengajaran, maka saya telah membuat buku ajar yang bisa dijadikan sebagai bahan referensi kepada mahasiswa, yaitu buku Hukum Perdata. Saya tahu bahwa masih banyak kelemahan dari buku ini, tetapi paling tidak ini menjadi sebuah referensi kepada mahasiswa yang belajar tentang Hukum Perdata. Nah, baik, mata kuliah Hukum Perdata merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa jurusan hukum. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 2 di kelas reguler dan reguler dengan memiliki bobot 3 SKS. Secara substansi, mata kuliah ini menjelaskan mengenai hubungan hukum antara satu orang dengan yang lainnya, atau hubungan hukum antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Di mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari tentang ruang lingkup dari Hukum Perdata, pengertian dan sejarah berlakunya Hukum Perdata di Indonesia, sistematika Hukum Perdata yang terdiri dari hukum perorangan, hukum keluarga dan perkawinan, hukum benda dan harta kekayaan, hukum waris, perikatan, pembuktian dan kuasa. Adapun yang menjadi capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan dari mata kuliah ini yaitu 1. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 2. Menguasai konsep dan teori serta asas-asas hukum. 3. Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum dan dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni atau ipteks yang berorientasi pada kecakapan hidup untuk menghadapi perkembangan hukum di masyarakat. 4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan analisis informasi dan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terakhir, mampu mengidentifikasi masalah hukum dan menyelesaikan secara prosedural dan profesional. Sementara untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNK, yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengantar Hukum Perdata, sejarah Hukum Perdata, dan sumber Hukum Perdata. Keduanya, mahasiswa mampu menjelaskan tentang istilah-istilah dalam Hukum Perdata dan subjek Hukum Perdata. Selanjutnya, mampu mengetahui mengenai sistematika Hukum Perdata yang dimana dalam isi KUH Perdata itu sendiri ada pengaturan tentang orang, pengaturan tentang benda, pengaturan tentang hukum keluarga dan hukum perkawinan, pengaturan tentang hukum perikatan, pembuktian dan kuasa. Untuk mencapai pelajaran tersebut, mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, yang mana pada pertemuan ke-8 akan dilakukan ujian tengah semester atau UTS, dan pada pertemuan ke-15 dilaksanakan ujian akhir semester atau pertemuan pertama sebelum masuk pada materi Hukum Perdata.
maka ini ada sebuah pengantar mengenai mata kuliah hukum perdata, yang dimana ini akan menjelaskan mengenai kontrak perkuliahan, materi dan sistem penilaian terhadap mahasiswa. Tujuannya adalah supaya mahasiswa bisa memahami pokok-pokok pertemuan yang menjadi materi pada mata kuliah hukum perdata tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan pemahaman dengan terhadap hukum perdata itu sendiri. Adapun yang menjadi pembahasan pada pengantar hukum perdata ini antara lain adalah pengertian hukum perdata, ruang lingkup hukum perdata, sejarah perkembangan dan berlakunya hukum perdata di Indonesia, sistematika hukum perdata, hubungan antara hukum perdata dengan hukum. Selanjutnya untuk pertemuan kedua, ini akan membahas tentang hukum perorangan, yang mana terdiri dari pengertian subjek hukum, orang dan badan hukum, sifat hukum perdata, perihal domisili, dan catatan sipil. Pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ketiga dan keempat, ini akan membahas tentang hukum keluarga dan hukum perkawinan, yang mana ini terdiri dari pengantar pemahaman tentang undang-undang perkawinan, asas-asas pokok dalam undang-undang perkawinan, dasar perkawinan, syarat-syarat sahnya suatu perkawinan, pencegahan dan pembatalan perkawinan, harta benda dalam perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, perkawinan campuran, dan putusnya perkawinan serta akibatnya. Pertemuan selanjutnya yaitu akan membahas tentang materi hukum keluarga sebagai materi lanjutan dari pertemuan ketiga dan keempat, dengan pembahasan antara lain adalah bicara tentang kedudukan hukum anak dalam perkawinan, hak dan kewajiban orang tua, hak dan kewajiban anak, dan perwalian. Pada pertemuan ketujuh ini akan membahas materi tentang hukum waris, yaitu pengertian dan istilah hukum waris, pengaturan hukum waris di Indonesia, waris BW, waris Islam, dan waris adat, kemudian penggolongan dan pembagian ahli waris. Setelah pertemuan ini, maka dilakukan evaluasi terhadap mahasiswa dengan memberikan tugas kepada mahasiswa sebelum mereka menghadapi ujian tengah semester atau UTS. Setelah UTS, maka pada pertemuan ke-9 ini akan dilanjutkan dengan materi tentang hukum benda, yang mana di dalam hukum benda ini akan membahas tentang pengantar hukum benda, pembagian benda bergerak dan tidak bergerak, benda terdaftar dan tidak terdaftar, hak kebendaan dan hak perorangan, benda dan bagian-bagiannya. Pada pertemuan selanjutnya dilanjutkan dengan materi hak kebendaan dan hak perorangan, yang membahas tentang beberapa hal antara lain pengertian dan ciri-ciri hak kebendaan dan hak perorangan, benturan terhadap hak istimewa atau privilege, kemudian hak retensi. Pertemuan selanjutnya ini akan membahas, yang mana ini adalah pertemuan ke-15, membahas tentang hukum perikatan, pembuktian, dan daluarsa, di mana terdiri dari pembahasan tentang hukum perikatan pada umumnya, perbuatan melawan hukum, pembuktian dalam perdata, dan daluarsa. Setelah selesai pertemuan ini, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan ujian akhir semester atau UAS kepada mahasiswa. Dan sebelum mahasiswa mengikuti UAS, maka terlebih dahulu kita melakukan evaluasi dengan memberikan tugas untuk bisa memahami sejauh mana kemampuan mahasiswa untuk mengetahui tentang materi dari hukum perdata. Adapun penilaian terhadap mahasiswa dari mata kuliah ini sesuai dengan kriteria penilaian, yaitu penilaian terdiri dari kehadiran
10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Yang menjadi referensi atau daftar pustaka dalam pelajaran pengajaran hukum perdata ini, yaitu yang pertama adalah bukunya Profesor Subekti mengenai pokok-pokok hukum perdata, buku Ridwan Sahrani Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Profesor Dr. Haji Muhammad Isnaini, ini perkembangan hukum perdata di Indonesia, PNH Simanjuntak Hukum Perdata Indonesia, dan buku saya Kosmas Diamajiono dan Antonius Nurul Hukum Perdata. Untuk menunjang pembelajaran perkuliahan ini di mata kuliah hukum perdata, maka ada beberapa aplikasi yang saya gunakan. Yang pertama adalah menggunakan Zoom untuk perkuliahan secara daring. Kemudian ada aplikasi WhatsApp Group untuk menyampaikan beberapa materi juga bisa melalui WhatsApp Group. Kemudian ada juga informasi terkait mahasiswa, yaitu melalui Siakat Uni Raya, dan juga ada aplikasi Geoform untuk melakukan presensi terhadap mahasiswa-mahasiswa yang non-reguler. Demikian pemaparan saya terkait dengan deskripsi mata kuliah yang saya ajarkan di Universitas Nias Raya. Dan selanjutnya silakan lihat cuplikan video pembelajaran saya berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih. Saya senang sekali bisa beasiswa di mana ini mata kuliah hukum perdata ini saya jelaskan bahwa dalam merupakan mata kuliah masyarakat di mana Anda harus lulus dulu mata kuliah mengantar Indonesia dan mengantar umum sehingga Anda bisa mengambil atau melakukan mata kuliah. Sebelum saya masuk ke materi pembelajaran mengenai hukum perdata ini sendiri, maka terlebih dahulu harus saya sampaikan mengenai kontrak perkuliahan dari mata kuliah kita. Apa yang menjadi tujuan, ya, atau apa yang menjadi capaian dari mata kuliah ini, capaian pembelajaran lulusan yang harus dicapai. Nah, apa yang perlu kita capai? Maka yang pertama adalah mahasiswa harus taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedua adalah menguasai konsep teori dan asas-asas. Jadi dalam memahami dan mempelajari perdata ini, kita harus bisa menguasai, kita harus bisa memahami mengenai konsep dari hukum perdata itu sendiri, dan juga teorinya dan asas-asas hukum yang berada di dalam mata kuliah. Untuk perkuliahan ini, dan mata kuliah ini kita ada 16 kali pertemuan. Ada 16 kali pertemuan. Nah, nanti di pertemuan ke-8 ada ujian semester atau tes, dan ada ujian akhir semester atau UAS. Untuk penilaian sendiri sesuai dengan kriteria penilaian dari kampus. Yang menjadi perbedaan ya dari hukum perdata dan hukum pidana. Mungkin ini adalah dua pemahaman yang teman-teman semuanya sudah bisa memahami ya. Ya, kadang-kadang mungkin di semester ini juga teman-teman belajar tentang mata kuliah. Ada hukum perdata dan ada hukum pidana. Dua hal ya, atau misalnya dua mata kuliah yang wajib Anda semua ya, yang wajib Anda harus kontak atau yang wajib
Anda harus ambil ya, sebagai asas manusia. Nah, apa itu hukum perdata ya? Hukum perdata dan hukum pidana. Hukum perdata kemudian ada hukum pidana. Nah, mungkin teman kita tadi mengatakan bahwa ketika kita bicara masalah hukum perdata ini adalah kita menggunakannya atau mengistilahkannya adalah sebagai hukum privat. Nah, jadi artinya bahwa hukum perdata ini sendiri adalah hukum yang mengatur hubungan warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya, atau hukum perdata ini sendiri ya artinya adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan ya, kepentingan perseorangan warga negara yang satu dengan warga negara yang itu hukum perdata. Mungkin teman-teman memahaminya adalah hukum privat atau hukum privat. Sementara hukum pidana ya, ini kita bicara masalah pemahaman atau pengertian hukum pidana secara umum. Maka hukum pidana itu apa? Kalau tadi ada teman kita mengatakan hukum pidana ya sering dinamakan dengan hukum publik. Kalau hukum publik berarti itu berlaku untuk semua. Maka ini ketika kita bicara masalah hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang tingkah laku manusia. Hukum yang mengatur tentang tingkah laku manusia. Hukum pidana. Hukum yang mengatur antara negara dengan warga negara. Hukum yang mengatur tentang manusia. Kalau berbicara masalah pidana, ketika Anda salah, maka akan diberikan sanksi. Karena sifat dari hukum itu sendiri tegas dan memaksa. Kalau di dalam hukum pidana ada kejahatan, ada salah, ada yang masuk ke dalam pelanggaran. Jadi itu pemahaman mengenai ya pertanyaan dari si saudara Mei Jatuh ya, yang berkaitan mengenai apa sih yang menjadi perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana. Tapi nanti untuk lebih jauh pemahaman mengenai hukum pidana ini sendiri mungkin dari dimanapun yang pidana mahasiswa bisa bijak dan bisa memahami. Jadi kita fokus dulu terhadap ternyata lebih kepada hukum perdata. Nah, itu yang menjadi perbedaan. Bagaimana nih? Oke, ada lagi? Ada? Atau kita lanjut materinya? Ada, si Daniel. Daniel, apa Daniel? Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih dulu penjelasan Bapak sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, bagaimana sejarahnya? Bagaimana sejarah hukum perdata ini di Indonesia, Pak? Terima kasih. Nah, baik ya. Jadi ini pertanyaannya bagus ya. Biasa. Ini pertanyaannya ini nanti kita langsung melanjutkan materi kita. Jadi ini ya paham mengenai pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana sejarah dan berlakunya hukum perdata ya. Nah, baik. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai sejarah dan berlakunya hukum perdata di Indonesia. Untuk sejarahnya, sebelum KUH perdata ini diberlakukan di Indonesia,
maka terlebih dahulu kita harus mengetahui asalnya atau sejarah dari hukum perdata atau norma perdata yang kita kenal AD. Nah, ini BW ini pertama sekali ya, hukum itu berasal dari Romawi. Kalau misalnya teman-teman nanti akan coba mencari tahu literatur asal sumber hukum dan mana asalnya, maka lebih banyak nanti kita diarahkan bahwa hukum itu berasal dari negara Romawi. Ya. Di negara Romawi ya, ini kita kenal dengan ada istilahnya adalah corpus civilis, juris civilis. Corpus juris civilis. Ini adalah sebuah hukum yang berlaku di negara Romawi. Hukum yang berlaku dalam negara Romawi. Kemudian hukum ini berkembang ya, karena Romawi menguasai Prancis, sehingga hukum yang berlaku di negara Romawi ini juga diberlakukan di negara Prancis. Kemudian Prancis berhasil ya mengubah ya, dan membuat sebuah kompilasi terhadap hukum tersebut yang kita kenal dengan Kode Sivil Prancis. Mereka mengenalnya adalah Kode Sivil Prancis. Karena Prancis menjajah Belanda, maka hukum yang berlaku di negara penjajah tersebut diberlakukan di negara penjajah sesuai dengan azas konkordansi ya. Sesuai dengan azas konkordansi. Maka hukum yang berlaku di negara Prancis ini diberlakukan di negara Belanda. Jadi sumber hukum Belanda ini adalah berasal dari hukum Prancis yang kita kenal dengan Kode Sivil Prancis. Kemudian Belanda berhasil membuat sebuah kodifikasi hukum. Yaitu dengan istilah Barclay Workbook ya, atau BW yang kita kenal sekarang adalah apa? Kemudian ada WVK ya, Workbook van Kopander, yang ini adalah hukum dagang. Jadi ini adalah hukum yang berhasil dibuat di negara Belanda, dan diberlakukan di negara Belanda. Kemudian karena Belanda menjajah Indonesia yang dulunya kita kenal dengan Hindia Belanda ya, negara Hindia Belanda, maka ini hukum yang berlaku di negara Belanda itu juga diberlakukan di negara Indonesia atau Hindia Belanda. Jadi BW yang berlaku di negara Belanda tersebut dibawa ke Indonesia. Nah, sehingga ini berlaku di negara Hindia Belanda atau Indonesia. Nah, mengenai pemahaman atau berlakunya di Indonesia ini, maka pada masa Hindia Belanda sebelum merdeka, ya, sebelum kita merdeka, maka di sini ada beberapa aturan-aturan, ya, yang mana ini adalah ada pasal 131 IS, ya, yang mana ini adalah bicara masalah hukum yang diberlakukan pada golongan-golongan, ya, golongan di Belanda. Kemudian pasal 136 IS ini adalah mengenai penggolongan di warga negara di Indonesia, di mana ada 3 penggolongan tersebut. Golongan Eropa, kemudian golongan asing, kemudian golongan bumi ini dibagi menjadi 3 golongan. Sehingga kalau misalnya teman-teman bertanya, ini bagaimana hukum perdata, apakah ini masih diberlakukan atau tidak, kan begitu ya? Apakah ini masih diberlakukan atau tidak? Nah,
untuk pemberlakuannya yang berdasarkan dengan mengenai BW tersebut, yang berdasarkan dengan BW tersebut, maka sebelum dibuat sebuah penunjukan terhadap maka itu berlaku kepada negara golongan sementara untuk golongan orang bumi putra itu berlaku kita dan golongan orang asing bisa juga berlaku dan jadi ini mengenai sejarah dan nah mungkin nanti si Daniel mengatakan apa itu masih berlaku. Nah untuk pemberlakuan atau berlakunya kalau disampaikan saat ini masih berlaku karena belum ada sebuah ketentuan ada sebuah peraturan untuk mencabut tidak berlakunya lagi kalau nanti berapa bagian nanti ya jadi di sini ada dasar hukumnya ya. Jadi dasar hukumnya kalau yang di Indonesia bisa teman-teman lihat sendiri ya. Di sini pada zaman penjajahan Belanda sesuai yang saya katakan tadi bahwa ini ada azas kontroversi ya, pasal 131 yes ya. Dua berlaku untuk golongan Eropa dan orang-orang yang bersamakan dengan golongan ada pembagian golongan. Kemudian ini ada pada zaman penjajah Jepang pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1940 ya. Kemudian setelah merdeka ya, setelah merdeka maka ada pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 192 Konstitusi RIS ya, kemudian pasal 142 Undang-Undang Dasar 1940, pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45 ya, atau 5 Presiden Republik 1599 dan pasal 1 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45 ya. Artinya bahwa selagi ya, artinya bahwa ketika kita bicara masalah pemberlakuan PW itu sendiri sebelum ada aturan untuk mencabut ya, aturan atau maka itu masih dilakukan video teman-teman bisa ya, saya rasa itu ya. Bagaimana tadi? Pas ya. Oke, ada yang lain? Ada? Baik, saya rasa mungkin teman-teman sudah bisa memahaminya dan mungkin kita akan bisa pertemuan selanjutnya. Dan ini kita masih mengantar ya, kita masuk ke materi dan hukum yang lainnya sesuai dengan atau nah di sini ada mengenai materi pengaturan mengenai perorangan hukum keluarga dan mungkin ini nanti akan lebih lanjut kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan? Baik, karena tidak ada pertanyaan maka saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Sampai ketemu di